Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang purchase journal. Teman-teman bisa lihat pada dokumen 5, yaitu faktur pembelian. Jadi langsung saja kita masukkan data dari dokumen tersebut ke dalam purchase journal. Untuk date, kita isi dengan tanggal sesuai dengan dokumen. Dan untuk description, kita isi dengan nama pemasok atau toko yang terkait dalam transaksi pembelian. Untuk nilai debit dan kredit disesuaikan dengan data yang ada pada dokumen tadi. Baiklah, untuk transaksi selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan langkah-langkah yang tadi. Untuk proses selanjutnya, yang teman-teman lakukan adalah menjumlahkan semua akun, dan setelah dijumlahkan, masukkan ke rekapitulasi. Untuk teman-teman yang bingung kenapa ref atau referensi tidak diisi, referensi diisi ketika ada yang diposting ke buku besar pembantu. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk kepada sales journal. Sales journal digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Untuk sales journal itu caranya masih sama dengan purchase journal, yang membedakannya mungkin hanya pada akunnya saja teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa akun yang digunakan itu adalah sales, egg receivable, dan fed out. Dan untuk caranya masih sama seperti tadi, yaitu sesuaikan dengan dokumen yang ada. Untuk rekapitulasi pun masih sama ya teman-teman. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Sebenarnya caranya masih tidak jauh beda dengan jurnal-jurnal sebelumnya, tetapi di sini kita menggunakan serba-serbi. Teman-teman, serba-serbi atau miscellaneous biasanya digunakan untuk mencatat akun yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam akun yang spesifik atau bisa muncul secara tiba-tiba. Di cash receipt journal ini semuanya itu masih sama ya teman-teman, mulai dari description, debit dan kreditnya, yang membedakan cuman serba-serbinya saja. Teman-teman, jika di ref referensi diisi dengan checklist, tetapi di serba-serbi referensi diisi dengan nomor akun. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Cash payment journal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai oleh perusahaan, termasuk pembayaran utang, beban, pembelian tunai, dan lain-lain. Masih sama dengan cash receipt journal, cash payment journal juga memiliki serba-serbi. Dan untuk serba-serbi itu bisa ya teman-teman, bisa berada di debit dan bisa berada di kredit. Semuanya tergantung kebutuhan. Pada tanggal 6 kita membayar utang. Berarti di description kita isi dengan ke toko mana kita membayar utang tersebut. Dan di debit kita isi dengan egg payable, tandanya utang kita berkurang. Dan di kredit kita isi dengan cash, itu tandanya uang tunai kita juga berkurang. Dan untuk tanggal-tanggal selanjutnya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang ada. Di jurnal umum kita akan menggunakan dokumen nota debit dan nota kredit. Nota debit digunakan apabila kita melakukan retur pembelian, dan nota kredit digunakan apabila kita melakukan retur penjualan. Saat kita melakukan nota debit, kita akan menggunakan akun di kredit dengan purchase return, fed in di kredit, dan di debit bisa egg payable atau cash. Kalau di retur kredit kita menggunakan akun sales return dan fed out di debit, dan cash atau egg receivable di kredit.